Salam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jeniati Raramoto, kelas keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem muskuloskeletal. Adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, faskia, bursae, dan persendian. Fraktur adalah setiap retak atau patah pada tulang yang utuh. Kebanyakan fraktur disebabkan oleh trauma di mana terdapat tekanan yang berlebihan pada tulang. Tulang femur merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar di dalam tulang kerangka pada bagian pangkal yang berhubungan dengan acetabulum membentuk kepala sendi yang disebut caput femoris. Menurut Doenges, fraktur dapat dibagi menjadi 5. Pertama, incomplete. Fraktur hanya melibatkan bagian potongan menyilang tulang, salah satu sisi patah, yang lain biasanya hanya bengkok. Kedua, complete. Garis fraktur melibatkan seluruh potongan menyilang dari tulang dan fragmen tulang biasanya berubah tempat. Ketiga, tertutup atau simple. Fraktur tidak meluas melewati kulit. 4. Terbuka atau complete. Fragmen tulang meluas melewati otot dan kulit, di mana potensial untuk terjadi infeksi. Kelima, patologis. Fraktur terjadi pada penyakit tulang dengan tak ada trauma atau hanya minimal. Menurut Apley dan Solomon, ada 3 etiologi yang menyebabkan fraktur. Pertama, traumatik. Sebagian besar fraktur disebabkan oleh kekuatan yang tiba-tiba dan berlebihan yang dapat berupa pukulan, penghancuran, penekukan, penarikan. Bila terkena kekuatan langsung, tulang patah pada tempat yang terkena dan jaringan lunak pun juga rusak. Kelelahan atau tekanan berulang-ulang. Retak dapat terjadi pada tulang seperti halnya pada logam dan benda lain akibat tekanan yang berulang-ulang. Keadaan ini paling banyak ditemukan pada tibia, fibula, terutama pada atlet penari. Kelemahan dan abnormal pada tulang. Ketiga, kelemahan dan abnormal pada tulang. Fraktur dapat terjadi pada tekanan yang normal jika tulang itu lemah atau tulang itu sangat rapuh. Menurut Apley dan Solomon, manifestasi klinis yang muncul pada fraktur. Kelemahan pada daerah fraktur. 2. Nyeri bila ditekan atau bergerak. 3. Krepitasi. 4. Deformitas. 5. Perdarahan. 6. Syok. Berikut lagi proses penyembuhan fraktur menurut Apley dan Solomon adalah sebagai berikut. Tahap pembentukan hematom. Pertama, tahap pembentukan hematom dimulai setelah fraktur sampai hari ke-5 terjadi perdarahan. Dalam 24 jam pertama terbentuk darah dan fibrin yang masuk ke daerah fraktur.
setelah 24 jam pertama suplai darah meningkat ke daerah fraktur dan terbentuk hematom. Hematom berkembang menjadi jaringan granulasi. Kedua, tahap proliferasi seluler. Proses ini terjadi sampai ke hari 12 pada area fraktur periosteum, endosteum, dan sumsum tulang yang mensuplai sel berubah menjadi fibrokartilago, kartilayalan, dan jaringan penunjang. Fibrosa terjadinya ateogenesis dengan cepat. Ketiga, tahap pembentukan kalus. 6-10 hari setelah cedera, jaringan granulasi berubah menjadi bentuk prakalus. Prakalus menjadi puncak ukuran maksimal pada 14-20 hari setelah cedera. 4. Tahap osifikasi kalus. Ini terjadi sampai minggu ke-12 membentuk osifikasi dan kalus intermediate. Pada minggu ke-3-10 kalus menutupi tulang. Kelima, tahap konsolidasi. Dengan aktivitas osteoblast dan osteoklas, kalus mengalami pembentukan tulang sesuai dengan bentuk aslinya. Berikut komplikasi fraktur menurut Henderson, Brunner, dan Sudar adalah: pertama, kedua, infeksi, ketiga, nekrosis vaskuler, keempat, malonian, kelima, non-union, keenam, delayed union, ketujuh, kerusakan arteri, 8, sindroma kompartemen, 9, sindroma emboli lemak, 10. Fokus pengkajian menurut Doenges. Pertama, aktivitas istirahat. Keterbatasan atau kehilangan fungsi pada bagian yang terkena fraktur itu sendiri atau terjadi secara sekunder dari pembengkakan jaringan nyeri. Kedua, sirkulasi. Takikardia atau respons tresivodemi. B. Penurunan atau tak ada nadi pada bagian dital yang cedera. 3. Neurosensori. A. Hilang pergerakan. B. Kesemutan. C. Deformitas lokal. 4. Nyeri atau kenyamanan. Nyeri berat, spasme otot. 5. Keamanan. Laserasi kulit, ovulasi jaringan, perubahan warna. Berikut fokus intervensi. Pertama, gangguan rasa nyaman
Nyeri berhubungan dengan trauma jaringan sekunder terhadap pembedahan. Tujuan kebutuhan rasa nyaman terpenuhi. Kriteria hasil nyeri hilang atau berkurang. Intervensi. Evaluasi keluhan nyeri, lokasi karakteristik, dan intensitas nyeri. Memberikan posisi senyaman mungkin. Mengajarkan teknis relaksasi nafas. Berikut menjelaskan prosedur sebelum tindakan. Berikut kolaborasi pemberian analgesik. Kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Tujuan klien dapat melakukan gerak dan ambulasi. Kriteria hasil: meningkatkan atau mempertahankan mobilisasi pada tingkat paling tinggi. Intervensi. Pertama, kaji tingkat mobilisasi. Berikut membantu atau instruksikan klien untuk latihan gerak aktif pasif pada ekstremitas yang sakit maupun yang tidak sakit. Berikut mendekatkan alat-alat yang dibutuhkan klien. Berikut kolaborasi dengan ahli fisioterapi. Ketiga, gangguan pemenuhan kebutuhan berhubungan dengan ketidakmampuan. Tujuan gangguan pemenuhan kebutuhan dapat teratasi. Kriteria hasil menunjukkan aktivitas perawatan diri dalam tingkat kemampuan. Intervensi. Tentukan kemampuan saat ini dan hambatan untuk partisipasi dalam perawatan diri. Ikut sertakan klien dalam rencana perawatan pada tingkat kemampuan. Dorong untuk perawat diri. Berikut bantu dalam melakukan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Konsultasi dengan ahli fisioterapi atau okupasi. 4. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan pemasangan skin traksi. Tujuan gangguan integritas kulit teratasi. Kriteria hasil ketidaknyamanan berkurang sampai hilang. Intervensi. Kaji kulit untuk luka terbuka. Berikut melakukan masase. Ubah posisi dengan sering. Ganti balutan sesuai indikasi.
kelima, risiko tinggi gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan rusaknya pembuluh darah. Tujuan, tidak terjadi gangguan perfusi jaringan. Kriteria hasil, tidak ada sianosis, mempertahankan fungsi pernapasan. Intervensi, observasi warna kulit atau membran mukosa, observasi perubahan status mental. Berikut, awasi tanda-tanda vital. Tinggikan kepala atau tempat tidur sesuai dengan kebutuhan atau toleransi klien. Terima kasih.